Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel JSC Info. Kami ucapkan selamat datang buat teman-teman semua yang baru pertama kali hadir di channel kami. Jangan lupa untuk berlangganan dengan channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih dan semoga sehat selalu. Baik, kali ini video kami berkaitan dengan himbauan dari Kemenkop UKM agar proses pencairan BPUM tahun 2021 berjalan dengan lancar. Penerima BPUM harus tahu ini. Baik teman-teman, saksikan video ini, jangan di skip agar teman-teman tidak gagal paham dengan informasi yang ingin kami sampaikan. Oke, kita langsung. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa program Banpres Produktif untuk usaha mikro ini diperuntukkan bagi teman-teman semua yang mungkin saat ini dalam masa pandemi COVID-19 lagi mengalami kesusahan dalam segi modal. Untuk itu pemerintah melalui program Banpres ini dikeluarkan agar bisa menolong teman-teman agar tetap fight, tetap kuat di dalam usahanya di masa pandemi ini. Namun, kenyataan yang sedang terjadi adalah kita melihat situasi proses pencairan BPUM itu sendiri, di mana ada banyak sekali kerumunan ya, tidak saling menjaga jarak dan tentunya ini melanggar prokes ya, kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan ini mencuri perhatian pemerintah berkaitan dengan proses pencairan BPUM ini. Sehingga kalau kita lihat di sini respon pemerintah di dalam artikel yang diangkat oleh Kemensos itu sendiri, kami sangat menyayangkan terjadinya proses penyaluran BPUM yang tidak tertib. Karena itu, kami mendorong pihak terkait dalam pelaksanaan penyaluran baik saat pendaftaran dan pencairan nanti agar tertib dan menaati protokol kesehatan. Ini tanggapan dari Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM. Artinya bahwa pemerintah ternyata meresponi akan apa yang terjadi di lapangan. Banyak sekali masyarakat sebagai penerima BPUM yang tidak menaati protokol kesehatan. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah, kita akan lihat pemerintah memberikan kebijakan untuk penyaluran bantuan produktif usaha mikro BPUM harus mematuhi protokol kesehatan. Ya, yang pertama, koordinasi antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan bank penyalur seperti Bank BRI dan Bank BNI telah dilakukan untuk memastikan proses penyaluran mematuhi protokol kesehatan. Jadi, koordinasi antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan bank penyalur sudah dilakukan ya untuk menjaga protokol kesehatan dalam proses penyaluran. Kemudian yang kedua, koordinasi dengan aparat pemerintah dan keamanan dalam menegakkan protokol kesehatan juga telah dilakukan. Jadi bekerja sama juga dengan aparatur negara ya, aparat pemerintah untuk menjaga keamanan tentunya. Kemudian yang ketiga, sosialisasi terkait SOP pencairan di daerah telah diberikan agar beradaptasi dengan tata cara penyaluran terbaru, artinya penyaluran yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Nah, untuk itu dari kebijakan ini kemungkinan yang akan diterapkan oleh pihak perbankan adalah sebagai bank penyalur, yakni adanya pembatasan kuota harian dalam pencairan BPUM di tahun 2021 ke depannya ya. Jadi kami juga sudah melihat di media sosial ada beberapa teman yang sudah menyampaikan akan hal ini. Bank penyalur sudah membatasi kuota per harian untuk proses pencairan. Ada yang mengatakan 50 per hari, ada yang 20 per hari dalam proses pencairan. Ini semata-mata dilakukan karena menjaga protokol kesehatan yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah ke bank-bank penyalur BPUM itu sendiri. Nah, jadi mereka sudah mulai membatasi kuota. Nah, jadi solusi buat teman-teman sebagai penerima BPUM seperti apa agar proses pencairan ini bisa berjalan dengan efektif, efisien, dan lancar dalam pencairan? Kita simak terus video ini ya teman-teman. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe agar teman-teman
tidak ketinggalan notifikasi dari channel kami ini. Kita lanjut, solusi agar efisien dan lancar dalam proses pencairan. Nah, sebagai penerima BPOM, agar berjalan dengan lancar nanti dalam proses pencairan, yang teman-teman harus lakukan adalah yang pertama, cek data penerima. Ya, jadi teman-teman bisa cek data penerima teman-teman melalui link dari bank penyalur ya. Jadi kalau BRI ada di e-form BRI, BPOM, kemudian kalau di BNI itu kan banpres.bpom.id ya. Teman-teman bisa cek secara mandiri, secara online tentunya. Nah, ketika teman-teman dinyatakan lulus, langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah datangi bank penyalur. Jadi teman-teman harus mendatangi bank penyalur agar teman-teman bisa diberikan instruksi lanjutan. Ingat, datangi ini bukan tujuannya langsung menyalurkan ya. Bisa saja nanti teman-teman diberikan instruksi lanjutan, karena kembali tadi seperti yang saya sudah sampaikan bahwa ada pembatasan kuota harian. Nah, jadi yang dimaksud dengan mendatangi bank penyalur di sini tujuannya supaya teman-teman diberikan nomor antrian dan jadwal pencairan. Jadi mungkin ketika teman-teman nanti mendatangi, dari pihak bank akan memberikan teman-teman nomor antrian dan jadwal pencairan. Mungkin besok atau lusanya teman-teman diminta datang lagi untuk melakukan proses pencairan berdasarkan kuota yang diberikan oleh bank penyalur BPOM itu sendiri. Nah, jadi kurang lebih ada 3 tahap yang teman-teman harus lakukan. Pertama adalah cek data penerima. Jika lulus, teman-teman bisa datangi bank penyalur. Dan yang ketiga, ketika teman-teman nanti sudah mendatangi, teman-teman akan diberikan nomor antrian dan jadwal pencairan. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan itu semua, teman-teman tinggal datang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Maka proses pencairan bisa berjalan dengan lancar, dan tentunya pemerintah juga bisa melihat di mana semua para penerima BPOM bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Jadi itu ya teman-teman, informasi yang ingin kami sampaikan buat teman-teman semua berkaitan dengan himbauan Kemenkop UKM agar proses pencairan berjalan dengan lancar di tahun 2021 ini, dan tentunya ini akan berlaku seterusnya ke depannya ya. Jadi ada pasti pembatasan kuota dari setiap bank penyalur. Nah, bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video kami dari awal sampai dengan akhir, kami ucapkan terima kasih. Jika video kami ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lain, kemudian like, komen di kolom komentar, dan jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari channel kami. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya.